Kalau Anda merasa benar sebagai Presiden Jokowi, bawa saja ijazah asli Jokowi ke sini. Persidangan tentang ijazah Jokowi sudah berlangsung 2 tahun. Sudah berlangsung 3 jilid di Pengadilan Jakarta Pusat, di Pengadilan Negeri Solo, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi. Sudah 2 tahun tidak pernah ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Itu sebelum surat tahu. Kalau sudah pasti bisa kita buktikan. Tolong dibawa karena tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan di Surakarta. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sudah memasuki persidangan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang kemudian banyak memunculkan spekulasi begitu kan. Dalam persidangan saja banyak teknis-teknis yang kemudian ya satunya minta prosedur ini, satunya lewat ini dan sebagainya begitu. Artinya apa? Artinya kok seribet ini begitu. Saya sampai hari ini malas mau ngomongin masalah dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Karena apa? Karena bulat begitu kan. Sana sini bulat. Kenapa sih tidak ditunjukkan? Ini loh ijazah saya. Ini loh ya keaslian ijazah dari UGM saya. Itu kan gampang. Biar tidak ribet-ribet dan debat di pengadilan sana sini begitu. Akhirnya apa ya? Akhirnya kan ijazah Jokowi ini kan enggan mau publikasi begitu kan. Ada apa di balik ini semua? Karena kalau toh pada hakikatnya ya semakin bulit-bulit ya tidak menemukan ujung-ujungnya penjara, ngapain kok langsung ada persidangan begitu. Jadi saya pribadi agak males begitu soal polemik-polemik dugaan ijazah milik Jokowi ini begitu kan ya. Satu bikin gemes ya, muncul drama-drama lagi dan sebagainya. Ini yang terjadi begitu ya, ini yang terjadi. Coba kita saksikan begitu kan ya, bagaimana pengacara dari Jokowi begitu kan, Otto Hasibuan begitu kan ya, saat ditanya soal dugaan ijazah Jokowi begitu kan ya, coba munculkan ya, dia hanya diam begitu kan. Disekak. Artinya apa? Artinya Egy Sujana dan kawan-kawan mereka ngotot begitu kan ya untuk mempertanyakan ijazah asli Jokowi ini begitu. Bahkan dia mengatakan, kamu pernah nggak melihat langsung ijazah Jokowi begitu. Ini kan menandakan ada sesuatu hal yang kemudian ya agak naik turun pada akhirnya ya. Ya seolah-olah ya lewat pengadilan, seolah-olah nanti begitu kan ada yang kemudian dipenjara, ada yang ini. Kenapa kok tidak ditunjukkan kepada publik ya? Lebih gampang, lebih efisiensi. Justru Jokowi semakin rumit begitu kan, semakin ruwet ke depan ini. Kenapa? Ya karena harus diminta uji ahli forensik juga, terus kemudian harus mendatangkan para ahli-ahli begitu kan. Ya kalau membutuhkan uang yang banyak ya saya kira ini akan menjadi langkah awal begitu kan ya, keluar duit banyak begitu, sehingga orang akan berbicara, wih ngapain buang-buang duit kalau toh pada hakikatnya ujung-ujungnya ya disampaikan kepada publik begitu kan. Ini hebat dari mana sih begitu kan ya, kalau dia cerdas barangkali nggak membual dalam pembelajarannya ya. Hukum itu mencari kebenaran material, bukan ya hanya itu aja. Orang Batak itu pada dasarnya sangat idealis, mau berkata dan berputar walaupun tidak mengenakan. Lah ini pengacara ya satu ini, bahkan anak-anaknya. Apa benar kalian pernah lihat ijazah Mulyono asli? Nah ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada akhirnya, sehingga orang males begitu kan. Nih orang males, terlalu banyak drama dan alibi ini, padahal kasus sederhana. Ijazah adalah pencapaian tertinggi seorang siswa atau mahasiswa, adalah sesuatu kebanggaan kita, diminta menunjukkan, bahkan ada alasan pamer kan. Tapi kenapa sulit itu dilakukan? Ya benar memang. Jadi agak-agak sulit begitu. Makanya orang-orang akan melihat begitu. Wah, ini tambah ruwet begitu kan ya. Tambah ruwet di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa persoalan-persoalan sekarang yang muncul begitu kan ya. Kenapa kok begitu seolah-olah didiamkan dulu, lalu kemudian disampaikan ke publik, lalu disampaikan lewat pengadilan dan sebagainya. Sebenarnya gampang untuk menunjukkan itu.
biar tidak menjadi spekulasi, karena ini bagian dari hal yang kemudian berkaitan juga dengan bagaimana seorang Jokowi untuk menaikkan reputasinya, kan orang akan berbicara seperti itu pada akhirnya. Ya, sengaja didiamkan terlebih dahulu soal dugaan ijazah palsu ini, begitu kan? Nah, saatnya seorang Jokowi akan memunculkan itu ketika dalam dirinya posisinya dalam terpojok misalnya, begitu. Artinya apa? Artinya ya tidak dibicarakan orang lain, sudah tidak dihargai orang lain. Muncullah narasi-narasi itu pada akhirnya. Jadi bisa ketebak ya hal-hal komunikasi yang kemudian di berbagai politik, begitu kan ya, komunikasi politiknya bisa ditebak arahnya kemana, begitu. Tapi masyarakat sekarang ini kan cerdas, masyarakat hari ini pinter-pinter semua, begitu. Kenapa begitu susahnya untuk menunjukkan itu, begitu kan? Ya, dalam persidangan sudah banyak dibahas itu, begitu. Bahkan saling sekak sana sini pada ujung-ujungnya. Tapi kalau ijazah Jokowi ini benar, begitu kan ya, maka kemudian yang muncul, yang beredar itu adalah palsu. Dan pertama kali yang kemudian yang harus diadili dan harus diminta pertanggungjawabkan adalah orang-orang pertama kali yang menyebarkan ijazah itu. Bukan Rismunnya, bukan Roy Suryonya, bukan Dr. Tifa. Itu kan logikanya. Kenapa Bang? Ya karena yang beredar itu mungkin, begitu kan ya, orang yang tidak bertanggung jawab sehingga diambil untuk diuji forensik. Pada akhirnya kan palsu, begitu. Kalau ini memang benar-benar asli. Tapi kalau toh pada akhirnya sama dianggap palsu, ya, memang dugaannya ada benar, ada dugaan palsu, maka kemudian akan muncul, ya, Jokowi bisa saja masuk penjara. Tapi nggak seperti itu, begitu, ya. Kita itu jangan takutlah pada dunia sekarang ini, begitu. Kalau selama siapapun itu adalah benar, ya harus kita benar, begitu. Akui kita benar, begitu. Jadi jangan sampai nanti ahli forensik dimanapun, begitu kan, karena Rismon meminta harus ahli forensik dari Singapura, dari Thailand, terus kemudian di Australia dan sebagainya, itu sebagai bentuk kekuatan tanpa intervensi apapun. Kan seharusnya kan baik, begitu kan ya. Kalau di dalam negeri sendiri, maka ini akan orang akan melihat bahwa wah ini ada apa, begitu kok di dalam negeri. Tapi kepercayaan publik itu di luar negeri juga menjadi kepercayaan yang sangat luar biasa, begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya sampai hari ini ya 10 tahun menjadi spekulasi dugaan ijazah palsu ini tidak ada ujung-ujungnya sampai sekarang. Bayangkan tidak ada ujung-ujungnya di situ, begitu. Ini ya, bagaimana kabarnya? Apa betul ya PIK 2 bisa keluar ijazah? Nih, ketika kebencian yang mendasari bukan kebenaran, maka walau ditunjukkan asli sekalipun, maka tuduhan benar. Pasti kok, begitu kan? Pasti mereka akan mengikuti, ya kalau benar ya benar, begitu. Karena ini kan masalah dugaan besar, begitu kan ya. Ini calon ahli mereka memang senang ya banget bikin ruwet masalah yang sebenarnya mudah. Ya kita tunjukkan aja kepada publik. Ya buat apa masih nuansanya agak ribet, ruwet dan sebagainya, begitu ya. Ada yang mengatakan lagi, kalau ijazahnya asli memang ada, kalian pengacara tidak diperlukan ya. Jujur itu simple, sedangkan ya kebohongan selalu berbelit-belit dan sebagainya. Ini komentar dari netizen lah ya. Jadi pada akhirnya saya mengambil kesimpulan apa yang kemudian disampaikan oleh netizen atau publik itu, begitu kan. Tunjukkan aja biar gampang. Panggil Roy Suryo, panggil Dr. Tifa, gampang kan untuk menunjukkan itu, begitu. Tapi kenapa nampaknya ini akan semakin ya meredam. Semakin diam dulu nanti akan memuncak sendirinya, begitu. Ini apa, begitu. Jadi saya kira ada hal yang kemudian politis ya dalam panggung dan drama-drama politik yang terjadi, begitu kan. Masyarakat akan melihat panggung depannya ya, satu sisi sedikit yang melihat panggung belakangnya. Artinya apa? Artinya kan ini diredam dulu karena Jokowi menjadi rakyat biasa lalu kemudian melaporkan itu. Ini kan tambah lucu, begitu ya. Tambah lucu pada akhirnya. Orang-orang kan menyebutkan ya di persidangan nanti ya jangan sampai ya hakimnya itu ya kita harus transparansi lah, begitu. Karena presidennya Prabowo, begitu kan ya. Maka melihat apakah benar ada yang asli dan ada yang palsu, kita tunjukkan aja di pengadilan, begitu. Satu sisi menguji ya ahli-ahli di situ, begitu. Ya kalau ahli memang ada yang salah ya kita lihat saja dan koreksi bersama, begitu. Ngapain kita harus melapor sana sini, begitu. Ujung-ujungnya tidak menemukan apa-apa. Ujung-ujungnya ada yang dirugikan.
ujung-ujungnya adalah keluar uang, bayar pengacara ini, bayar itu dan sebagainya. Jadi tidak ada makan siang gratis pada akhirnya begitu. Ini kan ngeri bos, ya ngeri sedap. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang terjadi sekarang ini, ya menurut saya begitu, mumpung masih awal, tunjukkan aja Jokowi, ya itu aja nggak repot begitu kan, ya panggil saja Rismon, ya biar orang-orang yang menuduh itu memang terbantahkan, itu aja begitu. Kalau di pengadilan ya silakan ya tunjukkan di pengadilan, ya makanya. Ini nampaknya ada satu hal yang kemudian didesain sedemikian rupa begitu kan ya, sehingga orang-orang akan melihat begitu kan ya, para pendukung-pendukung Mulyono begitu kan, para pendukung-pendukung yang lain dan sebagainya akan melihat bagaimana seorang Jokowi ya pasti nanti beralibi sana sini lagi, ya lalu kemudian sana sini lagi, pada akhirnya ujungnya tidak menemukan titik temu. Ini yang saya khawatirkan, tidak menemukan titik temu sampai kiamat pun ya. Kalau hal seperti itu terjadi, maka tidak akan menemukan titik temu. Ya lebih gampang saja begitu. Ya tunjukkan aja. Itu aja kok repot kok. Masa kalah sama Obama begitu kan ya? Masa kalah sama Obama. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya apa yang kemudian dipertontonkan di negara kita ini kan tidak ada dampaknya sama sekali begitu ya. Coba kita lihat saja bagaimana tudingan Obama pada waktu itu soal menunjukkan salinan akte lahir begitu, ini ditunjukkan oleh Obama begitu. Sini saya panggil ya, dia dipanggil duduk bersama, ini diperlihatkan begitu. Sehingga apa? Sehingga aman, damai, tentram ya, membicarakan tidak ada lagi begitu kan. Bisa saja dengan ada keributan soal dugaan ijazah palsu ini akan menghambat demokrasi jalannya pemerintah Prabowo pada akhirnya. Jangan-jangan seperti itu begitu ya. Ini akan menjadi spekulasi begitu. Akan semakin digoreng sana sini. Akan semakin ribut begitu. Coba kita lihat saja di media sosial, timelinenya adalah dugaan ijazah palsu Jokowi, pengadilan, pengacara, klarifikasi, melaporkan. Apa dampaknya kepada masyarakat? Negara kita adalah negara demokrasi, bos. Negara demokrasi itu yang memberikan kebebasan kepada siapapun, tapi bukan berarti harus gejolak sana-sini. Harus memberikan bagaimana ke depan, bonus demografi sudah di depan mata. Ini kan percuma nanti seorang Presiden Prabowo menggagas ini sana sini begitu kan, tapi di bawah masih gaduh soal dugaan ijazah palsu. Ini kan ngeri kan pada akhirnya. Jadi saya kira bahwa ayolah sudahilah, akhiri aja begitu kan dengan hal-hal kayak begituan, biar menemukan titik temu begitu ya. Kalau soal hitung-hitungan siapa yang masuk penjara sana sini kan pasti ada yang dirugikan. Negara kita adalah negara kesatuan kok begitu kan. Negara demokrasi begitu, saling menghargai satu sama lain. Itu kan yang paling penting di situ. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.